Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afri Rahayuningsih yang pada malam hari ini insya Allah akan menemani teman-teman semua untuk sharing-sharing bersama narasumber kita pada malam hari ini. Dan tentunya sebelum acara kita mulai pada malam hari ini, saya kembali mengucapkan selamat malam kepada teman-teman semuanya. Dan tentunya founder dari komunitas Sahabat Fisabilillah yaitu Kak Fasiatun Nisa SPSI dan CEO komunitas Sahabat Fisabilillah yaitu Kak Desti Rahmadani. Selamat malam Kak. Dan tentu seluruh jajaran admin dari komunitas Sahabat Fisabilillah. Tentunya juga seluruh teman-teman yang sudah hadir ya menyempatkan waktu pada malam hari ini. Selamat malam. Oke, pada malam hari ini kita akan sharing ya ataupun berbagi cerita nih mengenai patah hati tapi tak patah iman. Tentunya bersama dengan Kak Bunga ya yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan bersama ya bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan secara langsung oleh Kak Ana Ziva. Kepada Kak Ana kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Ana atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut menjadi berkah untuk kita semua pada malam hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memulai sesi talk show pada malam hari ini, yaitu
materi mengenai patah hati tapi tak patah iman. Boleh Kak Bunga mungkin bisa menemani saya ya Kak ya pada malam hari ini sebagai selaku narasumber kita pada malam hari ini. Halo Kak Bunga. Halo Kak, ini aku panggil Kak Afri atau siapa? Iya, Kak Afri aja. Oke, Baik halo Kak Kak. Bunga, di sini kita mungkin sesi sharing-sharing boleh ya Kak ya? Boleh Oke. banget dong. Oke, nah untuk sesi sharing pertama ini Kak mengawali ini kan tadi saya sudah membacakan ya Kak ya mengenai materi yaitu patah hati tak patah iman gitu Kak. Nah kalau dari Kak Bunga sendiri mungkin boleh Kak diceritakan pengalaman ataupun sudut pandang versi dari Kak Bunga nih mengenai patah hati itu apa sih dan kenapa hal itu bisa mempengaruhi iman dari seseorang gitu Kak? Silahkan. Oke, kalau diminta sharing pengalaman tentang patah hati ini patah hati karena laki atau kenapa nih? Luas ya Kak ya berarti ya. Luas, iya karena maknanya luas banget. Cuman mungkin yang identik dengan kita sekarang tuh patah hati karena lawan jenis, karena pasangan, karena seseorang lah gitu ya. Cuman kalau aku pribadi, jujur aku alhamdulillah meskipun anak hijrah, Allah selamatkan jadi nggak pernah pacaran gitu ya Kak. Jadi kalau Masya Allah. misalnya diminta sharing patah hati dari laki-laki dong, jujur aku kurang bisa mengeksplor ya terkait hal itu. Cuman paling kalau misalnya ngomongin tentang patah hati dalam pengalamanku pribadi yang aku bisa sharing itu adalah patah hati patah hati dengan ekspektasiku sendiri. Jadi waktu Oke. itu aku lagi effort untuk UTBK, lagi berjuang-berjuangnya gitu ya, kayak literally aku bangun jam 3 pagi tidur jam 10 itu kerjaannya kayak cuman ya udah belajar, keluar tuh paling makan, kamar mandi, nyeduh kopi kayak gitu-gitu. Aku bahkan nggak birrul walidain at that time, pokoknya fokus aja sama usahaku gitu, usaha dan doaku gitu. Dan aku kira dengan itu semua ya ekspektasiku aku akan lolos kan ya ke PTN yang aku inginkan at that time. Tapi ternyata ya Allah gagalkan gitu, dan di situ ya aku merasa aku patah sepatah-patahnya gitu. Bahkan aku ngerasa kayak kok Allah nggak adil ini ya, padahal aku sudah berusaha bahkan berdoa tahajud dan sunnah-sunnah yang lainnya tuh aku usahain banget gitu. Tapi kenapa Allah gagalkan gitu loh. Dan sekarang semakin kesini semakin jauh gitu ya, aku alhamdulillah sudah bisa mengambil hikmah, mengambil makna bahwasanya ya mungkin memang Allah patahkan pada saat itu ya supaya aku tidak bergantung pada usahaku sendiri gitu. Karena nggak bisa dibayangin ya Kak, kalau misalnya aku sudah berekspektasi pada usahaku seperti itu terus tiba-tiba Allah tetap lancarkan usahanya, ya akan jadi manusia sesombong apa diriku di masa depan seperti itu. Dan jujur kalau ngomongin patah hati mempengaruhi iman atau enggak, di case aku pribadi sangat mempengaruhi ya Kak. Dalam konteksnya negatif lagi. Mungkin kalau misalnya kita dengar kisah-kisah orang soleh gitu ya, mau sepatah apapun mereka, justru kadang patah itu yang membuat mereka menjadi lebih dekat sama Allah gitu kan ya. Dan itu luar biasa banget. Cuman dalam caseku yang wah tidak sesoleh beliau-beliau itu, patah hati at that time tuh justru membuatku ngerasa Allah nggak adil dan membuatku sedikit berontak lah ya sama Allah, meskipun pada akhirnya alhamdulillah Allah tarik aku balik gitu. Allah tarik aku balik sehingga aku memutuskan untuk, oh gila nih gue beneran gak bisa deh ngelakuin semua hal ini, mencapai semua hal yang gue pengen dengan usaha diri gue sendiri kayak gitu. Akhirnya ya udah aku memutuskan hijrah, dan dari situ juga sih jadi titik balik dimana aku mulai belajar Islam, mulai mengusahakan hubunganku dengan Allah, dan ya mulai memperbaiki diriku dalam konteks spiritualnya ini kayak gitu. Jadi kayak mempengaruhi iman tuh bisa banget, dan konteksnya bisa negatif ataupun positif kayak gitu. Di aku pribadi aku mengalami yang negatifnya dulu nih, baru habis itu positifnya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman pernah mengalami patah hati, kemudian teman-teman melakukan hal yang negatif dan menjauhkan diri teman-teman dari Allah, it's completely fine and it's completely normal menurut aku pribadi. Yang terpenting adalah teman-teman sadar bahwasanya oh gue ngelakuin kesalahan dan gue nggak seharusnya berputus asa. Teman-teman kalau masih dihidupkan sama Allah sampai sekarang artinya masih punya chance untuk berubah dan untuk bisa mendekatkan diri ke Allah lagi. Kayak gitu sih Kak kalau pengalaman aku pribadi.
Oke, Masya Allah ya Kak ya. Memang betul ya Kak ya. Versi patah hati itu banyak banget. Nggak cuma Betul. mengenai lawan jenis aja ya Kak ya. Salah satunya ternyata digagalkan masuk ke PTN impian itu termasuk patah hati terberat juga ya Kak ya. Masya Yep. Allah. Oke Kak. Kalau itu versi dari Kak Bunga mungkin ya Kak ya. Nah, aku mau tahu dong Kak. Kalau dari sudut pandang Kak Bunga, perbedaannya patah hati sama emosional, secara emosional sama spiritual tuh ngaruhnya ke sisi apa sih Kak? Gitu. Mungkin boleh dibantu ceritakan ya ke teman-teman Fisabilillah. Oke. Perbedaan patah hati secara emosional dan spiritual ya. Oke, mungkin kalau misalnya secara emosional itu bisa dilihatnya dari ketika suatu hal itu terjadi ketika kita atau karena kita kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu ataupun harapan yang kita tuh attach di situ. Kita mencintai itu. Tapi menurut aku pribadi, patah hati karena spiritual atau dalam konteks spiritual itu jauh lebih dalam daripada itu, yaitu patah hati ketika diri kita justru jauh dari Allah. Mungkin gini ya, kalau misalnya patah hati secara emosional itu adalah patah hati ya udah yang kita rasakan, yang kita ngerasa kecewa, kita ngerasa harap ketika ekspektasi dan realita yang terjadi itu nggak match, maka itu sangat memungkinkan untuk kita merasakan patah hati secara emosional. Tapi patah hati secara spiritual itu lebih dalam karena itu adalah patah hati emosional yang membuat kita jauh dari Allah. Karena aku bilang tadi kan, patah hati itu nggak selalu bikin kita jauh sama Allah. Efek keimannya. Orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa soleh dan soleha, aku bilang sekali lagi, patah hatinya mereka justru membuat mereka ya makin bertawakal sama Allah. Bikin mereka makin, oh aku tahu ini berat, aku tahu ini menyedihkan, tapi Allah pasti punya rencana yang lebih baik untukku. Kayak gitu. Jadi kayak patah hati secara emosional itu netral, dia bisa positif dan negatif. Cuman kalau udah patah, menurutku kalau udah patah hati secara spiritual itu jauh lebih dalam karena jadinya patah hati emosional tadi itu efeknya membuat kita jauh daripada Allah kayak gitu. Dan itu kan lebih menyakitkan ya, kayak ketika kita jauh dari Allah, ada banyak hal yang sebenarnya Allah larang, kemudian bisa jadi kita lakukan gitu loh. Dan ketika kita terus menerus melakukan itu kan bisa jadi Allah berikan istidraj gitu loh. Allah berikan sesuatu yang kita ngerasa, oh hidup gue fine-fine aja kok tanpa Allah, hidup gue fine-fine aja tanpa sholat, tanpa Islam gitu loh. Padahal ya sebenarnya justru itu adalah siksa paling luar biasa yang kita nggak sadari gitu loh. Allah cabut nikmat untuk beribadah, Allah cabut nikmat untuk berdoa, untuk mendekatkan diri pada Allah, dan yang paling gongnya adalah Allah cabut nikmat untuk diberikan petunjuk gitu. Itu kan kayak nauzubillahi min dzalik banget kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, Masya Allah. Memang nauzubillah ya Kak ya. Semoga kita semua terhindar ya dari rasa itu ya. Nggak apa-apa patah hati. Mungkin setiap manusia mungkin pernah merasakan patah hati ya. Tapi semoga Betul. tidak didekatkan dari patah hati secara spiritual ya Kak ya. Jadi jangan sampai nauzubillah. Oke Kak. Nah, melanjut ataupun menyambung dengan tadi ya Kak ya. Patah hati secara emosional ataupun spiritual. Kalau dari versi Kak Bunga sendiri nih, gimana sih Kak cara menguatkan iman gitu Kak? Dari sisi patah hatinya Kakak nih selama ini ya, tadi gagal masuk PTN favorit ataupun yang diinginkan gitu kan. Pastikan itu memakan waktu yang cukup lama gitu ya Kak ya. Mungkin boleh dijelaskan ataupun di-sharing supaya iman kita kembali ke recharge lagi nih Kak, supaya bisa dapat petunjuk lagi. Gimana nih Kak? Silakan. Oke. Cara aku menjaga keimanan atau lebih tepatnya itu mengembalikan keimananku kali ya setelah patah itu adalah, yang aku ambil hikmahnya sekarang adalah ketika teman-teman punya satu harapan yang nggak match, punya satu realita yang nggak match dengan harapan teman-teman, dan itu membuat teman-teman patah dan membuat teman-teman kecewa. Yang pertama harus dilakukan adalah menerima itu. Bilang sama diri sendiri, it's completely okay untuk gagal, untuk patah hati, patah cinta, untuk ya kalah, untuk jatuh dan lain-lainnya. It's completely fine. Untuk ngerasa sedih, untuk marah, kecewa dan lain-lain, it's completely fine. Karena yang aku belajar
di kelas terkait psikologi gitu-gituan lah ya, emosional gitu. Yang namanya emosi, marah, kecewa, runtuh dan lain-lain, itu sifatnya sementara teman-teman. Jadi lebih baik ketika merasakan itu, teman-teman acknowledge, teman-teman terima perasaan itu, karena pada akhirnya dia akan masuk, dan teman-teman boleh mengizinkan itu memuncak bila perlu. Jadi kalau mau nangis semeraung-meraungnya, kalau lagi ngerasain itu ya nangis aja senangis-nangisnya. Dan ketika sudah memuncak, pada akhirnya yang namanya emosi itu sementara, dia akan menurun dan dia akan mengalir pada akhirnya. Dia akan pergi juga pada akhirnya. Tinggal gimana kita nggak ikut terseret, nggak ikut terbawa arus sama si lautan emosi tadi. Kayak gitu. Jadi langkah pertamanya adalah terima dulu. Karena kalau misalnya teman-teman denial, selamanya teman-teman akan hidup dalam keadaan berdarah, teman-teman. Cara terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri, cara terbaik untuk sembuh, ya merasakan sakitnya itu dulu. Jadi nggak bisa tuh teman-teman ngerasa, gue nggak mungkin deh, gue nggak boleh nangis, gue harus sabar, gue harus marah, gue nggak boleh marah, ataupun gue nggak boleh kecewa, ini udah takdir Allah. Nggak kayak gitu kok. Toh Nabi Muhammad sendiri ketika kehilangan orang-orang yang beliau sayangi, ketika beliau gagal terhadap sesuatu, ya beliau menangis dulu, beliau merasakan dan menerima emosi itu dulu, tapi tetap dengan koridor keyakinan bahwasanya ya memang ini adalah memang takdir terbaik yang udah Allah berikan gitu loh. Dan satu mindset yang harus kita tanamkan di diri kita, meskipun realitanya nggak mudah ya guys, bahwasanya Allah menciptakan sesuatu atau mendesain sesuatu dalam hidup kita, meskipun itu tidak menyenangkan sekalipun, itu pasti yang terbaik buat kita. Kita mungkin sekarang bilang aja sama diri kita sendiri kalau lagi sedih nih ya, oke, mungkin kan itu, but one day teman-teman harus percaya bahwasanya Allah menutup pintu-pintu itu karena Allah mau bukain pintu-pintu lainnya yang jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat, jauh lebih sesuai juga dengan kehidupannya teman-teman. Kayak gitu. Jadi untuk jaga iman itu tetap kuat, ataupun untuk mengembalikan iman itu, yang pertama terima dulu perasaannya, terima dulu perasaan grieving, sedih, kecewa, jatuh dan lain-lainnya, terima dulu. Tapi jangan lupa untuk bangkit, jangan lupa untuk terus percaya bahwasanya Allah ciptain itu memang terbaik buat kita. Salah satu cara bangkitnya, kalau aku pribadi, yang pertama tentu keinginan dari kita ya, usaha kita untuk berubahnya itu harus ada. Mungkin teman-teman bisa nonton di YouTube gimana caranya untuk bisa kembali termotivasi. Itu biasanya dikasih tahu lewat olahraga, lewat punya hobi yang positif, lewat jam tidur yang teratur, dan juga lewat makan makanan yang memang gizinya seimbang. Tapi kalau dari sisi lingkungan eksternal, mengembalikan iman tuh sangat amat tergantung dari circle-circle kita, teman-teman, dari lingkungan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa susah banget nih buat balikin iman kalau cuma ngandelin diri sendiri, maka datanglah ke majelis-majelis ilmu. Aku sangat menyarankan untuk offline sebenarnya, yang terutama tuh offline. Teman-teman di majelis ilmu offline tuh bisa ketemu banyak guru-guru, banyak teman-teman yang solihah. Approach aja mereka, deketin mereka, tanya nomor HP-nya, Instagram-nya, ajak ngobrol gitu. Bahkan kalau misalnya mereka klop, bisa langsung diajak aja tuh bersahabat. Atau tanya juga terkait mentoring ataupun kajian intensif tuh ada atau enggak, karena dari circle-circle soleh ataupun guru, musyrifah, mentor, apapun itu sebutannya, itu benar-benar ajaib banget untuk bisa ngelindungin keimanan kita dan ngejaga keimanan kita, teman-teman. Jadi itu yang pertama tadi, kalau lagi sedih dan patah, terima dulu perasaannya. Kalau mau sedih itu sedih dulu aja, yang penting jangan berlarut-larut. Kalau mau dikasih waktu, oke, gue akan sedih selama 2 hari atau 3 hari, it's completely fine, tapi janji di hari keempatnya teman-teman harus bangkit. Kemudian yang kedua, mulai dari diri sendiri juga mau berubah ya, lewat tadi pola makan, pola olahraga, jaga stres dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah cari circle ataupun cari guru-guru, mentor-mentor yang bisa ngebimbing teman-teman untuk membalikin keimanannya teman-teman di level yang nggak sejatuh sebelumnya deh, kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Bunga, itu Masya Allah banget, semoga bermanfaat ya, karena menurut aku pribadi memang betul ya Kak ya, 3 poin yang Kakak sebutkan itu adalah hal yang lumayan jitu ya untuk kita bisa coba dan mungkin bisa memperkuat iman kita kembali gitu Kak. Nah kalau tadi itu versi lebih ke arah ini ya Kak, mungkin secara
prakteknya di dunia gitu ya Kak ya. Kira-kira ada nggak sih Kak tambahan amalan-amalan khusus yang bisa kita lakuin sehari-hari supaya kita bisa lebih memperkuat lagi gitu Kak imannya? Silakan. Wah, oke. Sebenarnya kalau dibilang amalan khusus, menurutku nggak ada ya, karena semua amalan ritual itu berguna banget kalau misalnya mau kita pakai untuk meningkatkan keimanan kita. Karena kalau kata Ustadz Adi tuh, hal-hal yang bikin kita futur atau bikin kita lemah keimanannya, itu cuma dua. Antara kita melakukan maksiat, dan itu menjauhkan kita dari Allah, ataupun yang satu lagi kita terlalu banyak melakukan aktivitas dunia tanpa melibatkan Allah dalam setiap aktivitas itu. Jadi kalau misalnya ditanya terkait amalan praktis spiritual gitu ya, yang bisa mendekatkan atau meningkatkan keimanan kita, aku jamin semua hal-hal yang kita mengingat Allah di dalamnya, itu pasti bisa banget naikin keimanan kita, level keimanan kita. Kayak kalau misalnya mau tahajud gitu ya, itu kan extraordinary sunnah banget ya. Kayak apa ya, aku pernah dengar ketika kita berdoa dalam tahajud itu bagaikan kita melepaskan busur panah ke langit gitu loh. Maksudnya dia nggak akan pernah lepas atau nggak pernah salah sasaran, dan dia pasti menancap di satu hal yang memang setepat itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tentang spiritualnya, aku sangat merekomendasikan untuk bercerita ya. Karena ketika sakit dan patah hati kan sebenarnya kita perlu meluapkan itu, kita butuh seseorang atau satu sosok yang kita ngerasa kita didengar, yang kita ngerasa kita nggak sendirian loh dalam menghadapi hal-hal yang berat ini. Dan menurutku cerita kalau ke manusia itu oke juga ya, misalnya ke psikolog atau ke orang tua, orang-orang yang kita percaya gitu ya, itu oke banget. Tapi yang utamanya tuh menurutku harus banget ke Allah, karena kalau kita cerita ke Allah itu mustahil banget kita kecewa. Kalau kata Nabi siapa ya di surat Maryam di ayat-ayat awal, aku lupa deh, Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria yang beliau berdoa kan di awal surat Maryam, beliau pengen punya anak tapi sudah tua sekali, udah putih rambutnya, udah lemah tulangnya, tapi beliau tetap meminta sama Allah. Terus beliau bilang di surat Maryam itu, sesungguhnya aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Robku gitu kan. Makanya kayak wah, surat Maryam tuh luar biasa banget sih buat aku pribadi. Dan aku juga pengen teman-teman tuh ya mencontoh Nabi Zakaria gitu, bahwasanya kita emang nggak akan 100% nggak akan pernah kecewa ketika kita meminta ataupun ketika kita bercerita sama Allah gitu loh. Jadi amalan yang pertama yang aku rekomendasikan adalah bercerita di tengah sujud ya teman-teman. Mau tahajud, mau sunnah ataupun mau sholat wajib, it's completely fine. Terus yang kedua, zikir kali ya, zikir pagi petang dan diresapi arti-artinya itu luar biasa banget menurutku. Dan Allah sendiri kan bilang ya, dengan banyak mengingatku kalian akan tenang gitu. Jadi kayak ya memang dengan mengingat Allah tuh kita akan jadi lebih tenang. Mungkin ketika kita mengingat Allah, masalahnya nggak akan langsung selesai, sedihnya nggak akan langsung hilang, tapi setidaknya dari ketenangan itu kita bisa jadi lebih clear nih, kira-kira untuk menghadapi hal seperti ini harus melakukan apa ya. Jadi kayak ketenangan itu sepenting itu untuk kita bisa ngelihat lebih jelas ke depannya apa sih yang harus kita lakuin ketika kita menghadapi A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin dari istighfar juga ya, karena istighfar tuh powerful itu, kita meminta ampun sama Allah dan semoga Allah lapangkan hati kita lah ya gitu ya dalam menerima segala ketetapannya. Sama mungkin sholat kali ya, perbaiki sholat dengan tepat waktu, dengan lebih khusyuk, ya pokoknya lebih memaknai sholat itu, karena ya kita tahu dalam mengkoneksikan diri kita ke Allah itu yang utamanya adalah dari sholat itu sendiri. Kayak gitu sih Kak. Tapi menurutku ritual keagamaan dalam Islam ya, apapun itu bisa banget jadi penguat imanan kita ketika kita habis patah gitu, karena intinya adalah ya kita mengingat Allah. Maka dengan mengingat Allah itulah kita menjadi tenang. Dan dari tenang itu kita bisa lebih clear dalam mencari solusi-solusinya. Kayak gitu. Oke, baik Kak Bunga, terima kasih banyak. Ini benar-benar Masya Allah ya, yang di-sharing Kak Bunga ini relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya Kak ya. Dan Masya Allah semoga bermanfaat juga buat teman-teman ya Kak ya. Kalau tadi itu kan aku menyimak mengenai
doa zikir pagi petang gitu ya Kak ya. Nah, itu kalau menurut Kak Bunga sendiri perannya doa dan zikir itu gimana sih Kak untuk kita gitu? Mungkin boleh diceritain Kak bagaimana perannya? Oh, oke. Menurutku pribadi, di aku pribadi ya, perannya cukup signifikan gitu loh Kak. Aku nggak tahu kenapa, tapi semenjak aku rutinin zikir pagi gitu ya, untuk memulai hari tuh mengingat Allah dulu gitu. Itu beda banget rasanya ketika aku nggak zikir pagi di hari-hari yang lain gitu. Aku ngerasa ketika aku nggak ngaji dulu ataupun nggak zikir pagi dulu, aku ngerasa siangnya tuh selalu chaos gitu loh. Ada aja yang kayak kok bisa kayak gini sih gitu, dan bahkan mungkin implikasinya tuh sampai ke malamnya gitu, sampai acak-acakan lah pokoknya harinya nggak oke gitu. Tapi kalau misalnya zikir pagi aku ngerasa kayak oh oke, I live with purpose gitu loh. Aku hidup dan menjalani hari itu dengan satu tujuan, karena dari awal tuh udah mengingat bahwasanya ya Allah pemilik segala. Kan di zikir pagi itu ada banyak rangkaiannya ya, dan kita jadi bisa berkontemplasi bahwasanya ya sebenarnya kita hidup untuk apa, kita dijaga oleh siapa, kita meminta perlindungan kepada siapa dan dari apa, dan juga kita ya intinya kita tahu purpose kita dalam hidup tuh apa dan kita meminta penjagaan dari siapa kayak gitu. Jadi kayak menurutku zikir tuh mungkin agak underrated kali ya, karena ya udah itu cuma bacaan-bacaan doang, bacaan-bacaan singkat gitu, tapi kayak turns out ketika dirutinkan itu cukup powerful banget, at least buat aku pribadi gitu. Makanya kayak aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk mulai merutinkan zikir pagi, tapi sekaligus dibaca dan diresapi sama artinya gitu loh. Untuk teman-teman yang tidak bisa berbahasa Arab seperti saya gitu. Kalau bisa bahasa Arab ya nggak usah diartiin juga sudah nempel kan ya maknanya gitu. Tapi kalau belum bisa, aku sangat merekomendasikan untuk dipahami juga artinya kayak gitu. Oke, berarti zikir dan doa itu pelengkap yang sangat powerful dari ibadah wajib kita ya Kak ya berarti. Betul, betul. Dan meskipun kayak dia sederhana dan dia sedikit gitu, tapi kan kayak kita selalu ingat ya bahwasanya amalan yang paling Allah cintai itu yang ya sederhana dan sedikit sih, tapi dia terus menerus gitu loh. Jadi kayak that's why zikir pagi yang dirutinkan meskipun sebentar dan sedikit, menurutku ya itu bisa jadi salah satu wasilah atau salah satu cara untuk kita mendapatkan cintanya Allah gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Betul banget sih Kak. Kita semua setuju insya Allah ya. Oke Kak, Insyaallah. ini lebih luas lagi nih Kak. Setelah tadi kita mengenal diri kita dulu gitu ya, harus sadar, harus terima dulu segala apa ya, kepatah hatian itu gitu ya yang ada di diri kita. Nah, selanjutnya itu gimana sih Kak caranya biar mendapatkan dukungan positif dari keluarga ataupun teman-teman terdekat ataupun lingkungan di saat kita patah hati nih Kak? Gimana nih Kak? Mungkin boleh sharing. Oke. Gimana caranya memanfaatkan lingkungan ya berarti ketika kita patah hati. Sebenarnya ketika kita patah tuh kan kita ada di lowest point-nya kita ya. Dan kita tuh harus make sure ketika dalam keadaan sadar nih, kita harus make sure dalam keadaan paling rendah tuh kita selalu punya support system gitu yang bisa ngangkat kita balik dari curamnya jurang yang sedang kita hadapi gitu kan ya. Cuman aku juga ngerti nih beberapa dari kita tuh mungkin di keluarganya nggak terbiasa untuk cerita, termasuk aku pribadi ya, kayak kita nggak terbiasa banget untuk word of affirmation yang kayak gitu-gitu, pokoknya berkata-kata manis yang validasi dan lain-lain tuh kita kurang terbiasa karena ya mungkin orang tuaku juga tidak diajarkan itu sedari kecilnya ya, dan mereka lebih menunjukkan rasa cintanya tuh lewat ya udah act of service-nya aja gitu loh, jadi kayak langsung ditunjukin gitu loh. Cuman ternyata kan bercerita tuh sepenting itu, apalagi ketika kita dalam kondisi yang paling lemah kayak gitu. Nah, aku pribadi kalau menyarankan kalau misalnya teman-teman ada di lowest point, sedang patah-patahnya, teman-teman bisa mulai memberanikan diri cerita ke orang tuanya teman-teman. Karena aku yakin setiap orang tua tuh pasti nggak suka ataupun sedih juga gitu loh ketika ngelihat anaknya lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dan pasti pengen membantu, pengen support gitu lah ya, sesuai dengan kemampuan maksimal yang mereka bisa. Cuman kalau misalnya teman-teman punya trauma
pas cerita sama orang tua terus responnya nggak sesuai dengan ekspektasi dan justru makin bikin sakit hati, ya mungkin teman-teman bisa mencari teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang teman-teman tuh percaya bener sama mereka nih. Mereka mereka memang bisa mendekatkan diri teman-teman kepada Allah, atau at least bisa menjadi pendengar yang baik, pemberi validasi dan support system yang baik buat teman-teman. Itu juga oke banget menurutku ya. Jadi kayak oke nih, ke orang tua jangan dulu cerita, tapi cerita dulu ke orang kepercayaan kita selain mereka. Setelah kondisinya lumayan stabil nih teman-teman, baru bisa ceritain ke orang tua kayak gitu. Cuman kalaupun tetap nggak punya sahabat yang kalian percaya, ya dalam kondisi titik terendah yang teman-teman udah tidak bisa berfungsi dengan baik dalam menjalani hari, aku sangat menyarankan teman-teman untuk pergi ke psikolog, karena itu sepenting itu teman-teman. Dan jangan kita mikir bahwasanya dengan menjadi tidak dengan apa ya, merasa tidak baik-baik saja, merasa sedang terpuruk, merasa rendah dan sedang merasa lemah, itu berarti kita lemah selama-lamanya. Tuh enggak kayak gitu lah. Maksudnya kayak oke, kita manusia, kita ngerasa sedih, patah, lemah, tapi bukan berarti kita nggak boleh minta bantuan siapa-siapa. Enggak, itu salah banget. Kita boleh banget minta bantuan siapa-siapa. Yang pertama tadi orang tua, sahabat. Kalau nggak punya itu ya ke psikolog. Tapi kalaupun nggak bisa ke psikolog, ya maka teman-teman at least yang solusi awal ya, solusi paling pertama yang udah aku mention di pertanyaan sebelumnya, ya ke Allah dulu. Dan itu yang emang harus paling utama sih, kita cerita dulu ke Allah, yang mungkin responnya tuh nggak langsung depan mata kita, depan telinga kita tuh enggak, tapi at least ketenangan itu hadir dulu sehingga kita bisa lebih clear melihat solusinya. Atau kalau aku pribadi, kalau aku ngerasa gue nggak mau cerita ke siapa-siapa dulu, aku nulis sih teman-teman. Karena dengan menulis ini praktikal juga ya. Dengan nulis, misalnya lagi marah nih sekarang, teman-teman nulis, gue marah banget, lalala ye gitu-gitu. Dengan menulis, teman-teman tuh ngasih jarak nih antara emosi yang sedang teman-teman rasakan dengan apa sih yang seharusnya hal bijaksana yang gue lakukan dalam kondisi seperti ini gitu loh. Dengan tulisan di buku teman-teman tuh nanti teman-teman bisa baca ulang, oh ternyata gue lagi marah, oh ternyata gue lagi ngerasain ini, oh ketika ngerasain ini bijaknya tuh ngelakuin ini loh gitu. Jadi kayak kita memberikan jarak antara diri kita dan emosi kita, sehingga kita nggak ngelakuin hal-hal yang impulsif gitu. Meskipun lagi marah, kita nggak langsung lempar pintu atau kita tendang pintu, nggak langsung mecahin barang dan lain-lain kayak gitu. Dan itu kayak itu oke banget untuk melatih regulasi emosi kita juga gitu, sehingga kita jadi lebih apa ya, emotional intelligence kita juga jadi lebih terlatih kayak gitu. Itu sih Kak kalau dari aku untuk yang peran lingkungan dan sosial. Oke, baik Kak, Masya Allah ya. Tadi yang pertama dan paling utama pasti tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Kak ya. Setelah Betul. udah agak better gitu ya, boleh diceritakan ke keluarga ataupun teman yang dirasa dekat gitu ya Kak ya. Nah, saat kita udah mulai tumbuh nih Kak, ataupun udah mulai lebih baik gitu ya Kak ya, dari keterpurukan tadi, patah hati. Nah, gimana sih Kak cara kita biar bisa jaga diri nih Kak nih, supaya nggak kena pengaruh negatif gitu Kak dari lingkungan ataupun yang membuat iman kita jadi goyah lagi ataupun turun lagi gitu Kak. Ini kan kita udah ada di tahap yang sudah lebih baik gitu ya, dari perlahan bangkit gitu. Nah, gimana nih Kak caranya? Boleh di-sharing ke teman-teman semua. Oke, kalau cara untuk menjaga keimanan, balik lagi ke nasihatnya Ustadz Adi ya, yang 2 poin itu. Penyebab kita futur iman itu antara kita bermaksiat dan kita nggak bertaubat, atau satu, kita terlalu banyak melakukan aktivitas dunia tanpa melibatkan Allah dalam prosesnya. Jadi kayak kita kuliah, ya udah sekedar kuliah, tapi kita nggak niatin itu untuk Allah gitu loh, sehingga dalam proses kuliahnya ya kita fine-fine aja untuk nyontek atau untuk males-malesan, untuk joki dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak kuncinya tuh cuma 2 kalau untuk futur, kalau kata Ustadz Adi tadi, bermaksiat atau tidak melibatkan Allah dalam keseharian. Terus juga yang paling penting dalam menjaga keimanan menurutku adalah jaga input. Input apa sih yang masuk ke otak kita? Karena yang namanya bacaan, gambar, musik, terus apa lagi ya? Ya pokoknya apapun yang masuk ke dalam otak kita, itu pada akhirnya akan jadi referensi kita dalam bertindak, teman-teman.
Apalagi ketika itu dilakukan secara berulang tuh. Jadi kayak ada pembiasaan dalam diri kita sehingga ya referensi kita dalam bertindak tuh semuanya tuh inspirasinya dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita perhatikan gitu loh. Terutama mungkin sekarang lebih banyaknya di sosial media ya. Kalau kita kebanyakan dengar jedak-jeduk, maka yang akan jadi standar keren dalam diri kita, yang ingin kita banyak lakukan ya tren jedak-jeduk itu tadi, velocity dan lain-lain. Sama juga kalau misalnya kita baca novel mulu gitu, novel romance mulu gitu ya, maka yang teman-teman inginkan untuk bertindak ya mungkin punya pacar, mungkin punya pasangan kayak gitu. Pokoknya apa yang teman-teman masukin ke otaknya teman-teman itu yang akan jadi referensi teman-teman dalam bertindak gitu. Jadi kayak perhatiin banget mulai sekarang nih apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang dilihat, entah itu di sosial media ataupun di dunia nyata, di offline gitu kan ya. Dan juga mungkin perhatiin circle kali ya, temen. Karena kata Rasulullah kan seseorang tuh sesuai dengan agama temennya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya lingkungannya atau temennya tidak concern terhadap agama, ya kemungkinan besar kita akan ikut terwarnai gitu loh. Karena memang hal-hal yang bermaksiat atau mungkin yang sia-sia itu kita nggak bisa bohong ya. Kadang terkesan lebih menyenangkan gitu loh. Apalagi di zaman sekarang dibandingkan hal-hal yang mendekatkan kita pada Allah, kayak let's say mungkin konseran ya itu nggak apa, mungkin ada yang bilang nggak apa-apa tapi kan lebih banyak mudorotnya, tapi kan sebenarnya itu menyenangkan kayak gitu kan. Mungkin juga party ya itu menyenangkan to be honest, tapi kan tidak mendekatkan kita pada Allah kayak gitu. Jadi kayak tadi yang pertama nasihatnya Ustadz Adi, yang dua terus juga jaga input ke otaknya teman-teman, mulai dari yang dilihat, didengar, dibaca, dan lain-lain. Terus yang ketiga juga perhatiin dengan siapa teman-teman itu berteman. Maksudnya aku nggak bilang kalian harus sepilih-pilih itu dan harus mendiskriminasikan orang ya, enggak. Aku pribadi tuh berkenalan dan berteman tuh sama siapa aja gitu loh. Bahkan kayak ada temanku yang LGBT gitu kan ya, di kampus gitu. Ya aku tetap berkenalan, berkolega sama mereka sebagai rekan kampus gitu. Kalau mereka nyapa ya aku sapa balik, tapi ya aku juga lihat-lihat, aku tidak menjadikan mereka sebagai teman dekatku, sebagai sahabatku yang aku curhat, yang aku akrab sama mereka tuh enggak. Jadi kayak kita berbaik perilaku ya kepada setiap orang, karena memang yang harus dibenci LGBT sekalipun yang harus kita benci itu adalah perilakunya teman-teman. Kita tetap nggak boleh ngebenci orangnya, nggak boleh mendiskriminasi orangnya, karena itu dua hal yang berbeda. Tapi perilakunya kita harus benar-benar benci. Bahkan kalau misalnya dia nanya kayak, lu pro nggak sama LGBT? Ya lu depan mukanya bilang aja enggak, gue benci. Karena gue benci maksiat itu kayak gitu. Tapi masalah sama orangnya itu beda lagi. Kayak gitu. Itu mungkin kalau dari aku Kak. Oke, berarti ada 3 poin penting ya Kak Bunga ya, yang Betul. mungkin bisa membuat iman kita supaya tetap tegak gitu ya Kak ya, tidak ataupun tidak goyah gitu. Terima kasih Kak Bunga. Nah, oke Kak, kita lanjut lagi nih Kak. Mungkin dari Kak Bunga bisa berbagi tips ataupun motivasi kali ya dengan teman-teman nih, karena di luar sana ini teman-teman yang bergabung kan sudah sekitar kurang lebih 100 orang nih Kak ya. Mungkin ada yang lagi patah hati atau gimana gitu ya Kak ya, supaya imannya tetap kokoh gitu Kak. Boleh dikasih tips ataupun motivasi untuk teman-teman semua nih yang sudah hadir pada malam hari ini Kak. Aduh, bukan motivator lagi. Jujur gak jago. Tapi mungkin ini agak klasik dan ini biasa ya. Cuman ini tuh sepowerful itu. Nasihat bahwasanya Allah nggak pernah membebankan kita dengan sesuatu yang kita nggak mampu. Dan dari situlah kita nggak boleh mendahului takdirnya Allah. Ketika kita ngadepin sesuatu yang berat banget, kita bilang, aku mau nyerah aja, gue nggak akan bisa. Enggak. Allah taruh itu di pundak kita karena ya Allah lebih tahu ke depan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya sampai kita mati itu kita akan melakukan apa aja tuh Allah udah tahu. Dan Allah itu yang menilai bahwasanya kita kuat gitu lah. Jadi kayak kalau sedang dalam perasaan patah dan sedih, yakini dalam hati bahwasanya oh Allah aja percaya sama gue, masa gue nggak percaya gitu. Dan semoga itu bisa jadi sumber kekuatan untuk oke, hari ini sedih, tapi
hari ini aja atau sampai besok aja. Setelahnya gue janji gue akan bangkit karena Allah percaya sama gue, maka gue pun percaya bahwasanya diri gue bisa untuk bangkit kayak gitu. Dan selain Allah tuh nggak pernah naruh beban di pundak yang salah, Allah juga selalu janjikan bahwasanya ketika Allah tarik sesuatu dari kita atau cabut atau gagalkan sesuatu dari kita, ya Allah akan gantikan sesuatu itu dengan sesuatu hal yang jauh lebih baik kayak gitu. Jadi kayak patah hati tuh menurutku idealnya ya bukan jadi tempat kita berhenti, bukan akhir daripada kita mendekatkan diri pada Allah, tapi justru itu tanda bahwasanya perjalanan iman kita tuh baru dimulai gitu loh. Dan menurutku pribadi ya iman itu kan justru akan diuji, akan baru bisa apa ya, kita katakan bahwasanya kita beriman ketika kita diuji apakah kita akan stay atau kita akan mendurhakai Allah kayak gitu kan. Jadi kayak semangat buat teman-teman yang sedang dalam keadaan tidak menyenangkan, patah hati dan lain-lain, tolong diyakini bahwasanya akan berlalu dan Allah nggak pernah naruh ujian dalam pundak yang salah. Dan percayalah dalam hidup ini justru ketika kita dapat ujian itu yang akan mempengaruhi atau memperbaiki kualitas diri kita. Justru dengan ujian itu kita bakalan lebih level up level diri kita, keimanan kita, mental kita, dan apapun itu. Jadi semangat teman-teman. Oke, Masya Allah ya Kak Bunga ya, itu motivasi untuk teman-teman semua. Walaupun klasik tapi insya Allah betul ya Kak ya, bahwa Iya, Allah insya tidak Allah. akan membebani melampaui batas kemampuan umatnya gitu ya Kak ya. Oke, nah Kak Bunga mungkin boleh sharing sedikit kali ya Kak. Setelah Kakak tadi bercerita mengenai ternyata kakak itu patah hati terberat adalah gagal masuk PTN yang diinginkan gitu ya Kak ya. Mungkin kakak ada kisah inspiratif ataupun ternyata Allah kasih hal yang lebih baik loh setelah patah hati itu gitu Kak. Mungkin boleh di-sharing sedikit, dan apa sih, ada nggak sih ayat ataupun hadis yang memang bisa menguatkan hati dan juga iman kakak secara personality ya, secara pribadi pada saat patah hati kemarin Kak, gitu. Oke, kalau dari berarti ini pengalaman aku pribadi ya. Boleh, silakan. Kalau dari pengalaman aku pribadi, izin sharing ya teman-teman. Aku tuh ngerasa ada satu hal yang bentar ada motor. Kenceng banget lagi. Maaf. Oke, damai. Aku tuh ngerasa dalam perjuangan PTN-PTNan itu ya, Allah tuh beneran nampar aku banget bahwasanya seakan-akan Allah tuh mau bilang kayak, lu lolos atau enggak, berhasil atau enggak dalam dunia ini tuh enggak semerta-merta karena usaha lu. Bukan lu yang hebat, tapi gue nih yang ngasih, yang ngeridoin lu atau enggak. Itu kalau bahasaku ya. Itu kalau bahasaku. Ini suaraku masih putus-putus kah? Tolong bantu di komen. Kalau di aku aman sih. Kalau di aku aman Kak. Oke, beda-beda ya berarti. Oke. Tapi ada yang putus-putus. Tapi so far aman. Berarti mungkin teman-teman bisa cari lokasi yang lebih stable kali ya. Oke, aku izin lanjut. Itu tadi terkait pengalaman memperjuangkan PTN itu, aku dapat satu poin bahwasanya itu tadi. Allah tuh pengen aku sadar bahwasanya keberhasilan kita di dunia itu tuh nggak semerta-merta tentang usaha kita doang. Tapi ya yang utama adalah Allah ridho atau enggak dengan pilihan itu, dengan rencana itu gitu loh. Karena di kali pertama aku memperjuangkan bisnis atau FEB-nya UI, Fakultas Ekonomi Bisnisnya UI, aku ngerasa gue udah gacor banget nih perjuangan gue, jam 3 bangun, jam 10 tidur, isinya belajar gitu mayoritas gitu kan ya. Tapi ternyata ya tetap gagal gitu loh. Justru di tahun kedua memperjuangkan UI, aku lebih mengurangi porsi belajarku, tetap belajar setiap hari, tapi kayak ya udah semampunya dan sebisanya aja. Selebihnya aku spend time juga bareng orang tua, bareng teman-teman untuk bersosialisasi, untuk olahraga, kayak gitu-gitu. Jadi birrul walidainnya di perjuangan kedua tuh jauh lebih terasa. Bahkan aku memperbaiki
mannerku, behaveku ke orang tua, bantuin mereka, bercanda, quality time sama mereka. Ya mungkin perjuangan belajarnya tuh udah sekeras yang kemarin, tapi ternyata ya Allah berikan itu. Allah justru meridhoi aku masuk UI ketika perjuanganku biasa aja, tapi aku tetap menjalankan birrul walidainku kepada orang tua gitu loh. Dan di situ aku tertampar banget. Oh oke, ternyata di dunia ini tuh nggak semerta-merta tentang perjuangan gue tahu, nggak semerta-merta tentang usaha gue yang keren, diri gue yang oke, diri gue yang luar biasa, itu nggak tahu. Ternyata semuanya itu tentang ya ridhonya Allah. Allah ridho nggak sama rencana gue? Allah ridho nggak sama semua plan? Ya plan sama rencana sama aja ya. Allah ridho nggak sama keputusan gue kayak gitu. Dan ya itu memang lebih baik karena pada akhirnya Allah yang lebih tahu. Dan sekarang pun ketika di fakultas sosial ya, aku kan kemarin pengennya ekonomi bisnis, sekarang alokasinya di sosial. Aku ngerasa banyak banget hal-hal yang, oh kalau nggak masuk fisik, sosial gue nggak akan dapetin ini deh, empati ke orang-orang, menemukan Islam juga, dan merasakan Islam tuh, wah luar biasa banget dalam konteks sosial, politiknya. Itu nggak akan aku dapetin kalau aku nggak di fisik, kayak gitu. Dan kalau untuk ayat favoritku dalam menemani perjuanganku tuh ada di surat Maryam sih, tetap surat Maryam. Jadi dulu tuh aku setiap habis subuh biasanya tuh ke teras, terus aku pasang headset, terus aku tel murotal surat Maryam. Itu reciternya aku inget banget, Omar Hisham Arabi, aku lupa deh, tapi Omar Hisham namanya. Terus kayak surat Maryam itu kan di ayat berapa ya, 14 atau 19, itu tuh ada Allah bilang qala kadzalika rabbuka, apa aku lupa gitu. Tapi intinya di situ Allah bilang itu mudah bagiku. Jadi gini teman-teman, di ayat 1 sampai 14 atau 19-nya aku lupa. Di ayat 1 sampai 14-nya gitulah, let's say ya. Aku tuh kayak apa ya namanya? Kalau ngomong sendiri tuh apa sih? Bukan dialog, monolog kali ya. Aku bermonolog, aku ya udah ngomong, ya Allah, aku pengen ini, ya Allah, bisa nggak sih kalau misalnya bunga lalala ye gitu lah. Semua impian besarku tuh aku ramalkan gitu lah ya, dalam hati ataupun dalam ucapan, tapi singkat gitu. Nah di ayat 14 atau 19 itu aku lupa. Allah kan bilang itu mudah bagiku. Jadi kayak kalau misalnya di ayat 13-nya nih, aku ngomong ya Allah, bunga pengen ke UI, tapi kayaknya itu mustahil buat bunga karena itu susah banget. Nah di ayat 14-nya aku tuh stop. Jadi seakan-akan ketika aku bilang itu mustahil bagiku, Allah tuh langsung bilang itu mudah bagiku. Jadi seakan-akan aku tuh lagi beneran ngobrol sama Allah gitu lah. Semoga teman-teman nangkep ya. Tapi kayak aku rasanya Allah beneran langsung jawab gitu loh. Karena apalagi pakai headset kan, itu kayak di kuping banget. Dan itu kayak hampir setiap hari aku melakukan itu. Dan itu menurutku cukup apa ya, menenangkan dan memberikan kekuatan lagi sih. Karena kalau misalnya tiap hari lagi capek belajar, lagi capek berharap terhadap sesuatu yang nggak pasti, itu bisa banget buat jadi pelipur lara gitu loh. Bahwasanya Allah bilang qala kadzalik gitu loh, itu mudah bagi Robmu, kata malaikat, itu mudah bagi Tuhanmu untuk mengabulkan segala permintaanmu yang menurutmu mustahil, kayak gitu. Itu sih Kak kalau dari aku lupa surat Maryam ayat berapa, maaf ya guys. Oke, berarti kalau versi dari Kak Bunga, surat Maryam ya, menjadi penenang ataupun apa ya, mungkin selalu pengingat saat Kakak patah hati kemarin ya Kak ya. Betul. Oke, baik, mungkin boleh teman-teman kalau ingin membuka ataupun membaca boleh ya Kak ya, ataupun Boleh banget, boleh mungkin banget. teman-teman mau coba juga itu sebagai pegangan saat patah hatinya versi mereka juga gitu. Betul. Oke, nah ini Kak, mungkin satu pertanyaan terakhir, sorry, mungkin satu apa ya, mungkin satu quotes terakhir nih Kak dari Kakak. Kalau teman-teman yang bergabung di room ini merasa sedih, langkah kecil ataupun langkah awal apa sih yang harus ataupun bisa mereka lakukan hari ini juga, malam ini juga, supaya bisa lebih baik gitu Kak, patah hatinya lebih berkurang gitu. Mungkin Kakak boleh sharing sedikit, silakan. Oke. Praktikal ya berarti, yang bisa malam ini juga berarti witir kali ya. Setelah Zoom ini banget. Setelah Zoom ini banget teman-teman bisa witir atau sholat sunat taubat sebelum tidur, ataupun ya nanti ketika bangun teman-teman tahajud. Apalagi sekarang udah masuk bulan Rajab kan.
insya Allah dilipat gandakan segala hal-hal baik gitu. Nah, ketika sujud ataupun ya udah ketika berdoanya, teman-teman bisa bercerita segala hal. Dan tips dariku, tolong jujur aja, jangan denial. Kebiasaan anak-anak yang tidak biasa bercerita atau yang di keluarganya tuh tidak membiasakan cerita, validasi, kata-kata manis dan lain-lain, itu adalah kesulitan untuk mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan. Aku merasakan itu juga teman-teman. Tapi ketika sekarang lagi sakit, coba malam ini di sujudnya teman-teman jujur. Kalau lagi sakit bilang lagi sakit, kalau lagi kecewa bilang kecewa, lagi marah bilang marah. Kalau misalnya kayak teman-teman lagi ngerasain sakit nih, lagi patah hati, bilang aja, ya Allah, hatiku sakit sekali gitu loh. Aku nggak kuat banget. Tapi sesungguhnya aku tahu engkau yang maha kuat, maka kuatkanlah diriku. Kayak gitu. Jadi kayak setelah ini, teman-teman tuh kuat bukan karena ya diri teman-teman enggak, tapi ke teman-teman kuat karena Allah yang menguatkan teman-teman. Kayak gitu. Dan kalau untuk quotes, karena ini terakhir ya, pertanyaan terakhir, mungkin ini ya, teman-teman mungkin udah tahu juga, cuman aku mau remind lagi bahwasanya Allah tuh pernah bilang, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta gitu loh. Jadi kayak kita nggak deket sedikit aja, Allah tuh bakalan lari ke kita teman-teman. Jadi kayak apalagi sekarang sudah Rajab, ayo kita tidak menyia-nyiakan bulan ini dan semoga Allah pantaskan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, tahun 2026. Kayak gitu. Kalau dari aku ke Afri. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Bunga atas sharing-sharing malam hari ini ya. Sangat semoga bermanfaat buat kita semua ya, Amin. buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini juga. Nah, baik Kak Bunga, izin sebentar ya. Oke. Oke, mohon maaf tadi ada suara motor yang lumayan kencang. Baik, mungkin kalau tadi sedikit sharing dari Kak Bunga yaitu mengenai tentang patah hati tapi tak boleh patah iman ya Kak ya. Nah, Betul. ini saat ini malam ini kita akan ada sesi Q&A ya dengan teman-teman Fisabilillah semua. Mungkin tadi sudah ada Kak Yaya nih yang raise hand menanyakan, mungkin boleh nanti pertanyaannya boleh seputar pengalaman dari Kak Bunga, motivasi ataupun tips menjaga imannya saat lagi patah hati. Boleh dari Kak Yaya dulu mungkin ingin bertanya dengan Kak Bunga, silakan Kak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin on cam ya kakak-kakak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama aku Tiara dari room 1. Ingin bertanya, apa perbedaan patah hati secara spiritual dan patah hati secara emosional? Dan berikan contohnya. Oke, itu pertanyaan dari Kak Tiara ya. Mungkin Ya, Kak. tadi mungkin boleh dibantu jelaskan kembali ya Kak Bunga ya, secara lebih realnya, contohnya gitu Kak ya, supaya teman-teman yang memang masih menginjak remaja gitu ya Kak, supaya lebih tahu nih, oh aku tuh patah hatinya ini tuh spiritual atau emosional sih, dan supaya bisa cepat menanggulanginya mungkin ya Kak ya. Silahkan Kak. Oke. Izin jawab ya Kak Tiara, terima kasih sudah bertanya. Kalau misalnya ngomongin tentang patah hati secara emosional dan secara spiritual, sebenarnya mungkin singkatnya kayak gini. Aduh maaf guys, tenggorokanku gatel banget. Oke, sorry teman-teman, tadi tiba-tiba gatel banget. Oke, terkait spirit, apa tadi, patah hati secara emosional dan spiritual. Aku bisa ngomong kayak gini kali ya. Semua patah hati spiritual itu pasti patah hati emosional.
Tapi nggak semua patah hati emosional itu akan menyebabkan patah hati spiritual. Mungkin itu terlalu konsep kali ya. Tapi jelasnya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman ngerasa sakit, ngerasa patah hati, ngerasa kecewa, ngerasa sedih terkait hal apapun yang pasti terkait hal duniawi ini, ya maka itu sakit hati secara emosional. Teman-teman ngerasa sedih, kehilangan, tidak sesuai dengan harapan, ekspektasinya teman-teman, itu ekspektasi emosional. Nah, ekspektasi emosional itu akan leading atau akan berimplikasi terkait behaviornya teman-teman. Tapi implikasinya itu bisa netral banget teman-teman, tergantung teman-teman menyikapinya. Bisa jadi implikasinya adalah justru membuat teman-teman dekat kepada Allah, sebagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Tapi bisa jadi juga patah hati secara emosional itu justru menjauhkan diri teman-teman terhadap Allah. Karena teman-teman ngerasa, ya teman-teman kecewa banget sama Allah. Allah nggak ngasih apa yang aku mau, kayak gitu. Nah, makanya aku bilang semua patah hati spiritual itu adalah patah hati secara emosional, tapi nggak semua patah hati emosional itu adalah spiritual. Karena kalau misalnya implikasinya justru mendekatkan kita kepada Allah, ya maka itu baik. Tapi ada juga nih patah hati emosional yang justru menjauhkan kita dari Allah, ya maka itu di patah hati emosional yang menjauhkan kita dari Allah, itulah yang disebut dengan patah hati secara spiritual. Mungkin contohnya kayak gini, teman-teman dikhianatin sama teman dekatnya teman-teman, dia ngomongin teman-teman dari belakang, nusuk ataupun ngefitnah teman-teman. Nah, maka sakit hati yang teman-teman rasakan, marah, kecewanya, itu hal wajar dan itu emosionalnya itu wajar gitu. Itu sakit hati secara emosional. Tapi next step atau next action yang teman-teman lakuin, apakah ketika sakit hati karena dikhianatin itu teman-teman ngerasa, oh oke, ternyata aku emang gak bisa bergantung sama manusia, aku mau sama Allah aja. Teman-teman jadi lebih getol puasanya, lebih getol sholatnya, lebih getol baca Qur'annya dan lain-lain, ya maka itu adalah patah hati emosional yang baik gitu ya. Tapi kalau dari patah hati emosional lewat dihianatin teman tadi, teman-teman ngerasa, kok lo jahat banget sih sama gue, dia kan teman satu-satunya gue, dia teman kepercayaan gue, percuma aja gue sholat, percuma aja gue ngaji, Allah tetap gak baik sama gue. Nah, maka itu patah hati emosional itu tadi menyebabkan kita juga patah secara spiritual, karena ya pada akhirnya patah hati emosional itu menjauhkan diri kita daripada Allah, kayak gitu. Tangkap gak, Kak? Baik, Kak. Ketangkep, Kak. Masya Allah jawabannya. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Aku izin nambahin juga. Mungkin jadi kalau misalnya patah hati secara emosional, ya pada akhirnya kita terima itu dan kita mendekatkan diri pada Allah, dan itu bisa banget diselesaikan oleh waktu gitu. Tapi yang namanya patah secara spiritual, artinya kita udah kehilangan makna, kita udah kehilangan harapan daripada Allah, kita udah jauh daripada Allah, dan kita udah kehilangan tempat bergantung, which is untuk mengembalikan atau sembuh daripada patah spiritual itu nggak bisa cukup sama waktu gitu loh. Perlu effort kita untuk kembali kepada Allah, which is obat itu adalah iman itu sendiri, kayak gitu. Oke, Kak, baik. Terima kasih banyak ya Kak Bunga ya. Semoga itu bisa membantu untuk Kak Tiara ataupun teman-teman semua ya, bahwa belum tentu patah hati emosional itu ada patah hati spiritual gitu ya Kak ya. Tapi kalau udah spiritual udah pasti gabungan dengan emosional. Oke, baik. Ini aku izin Kak, ada beberapa pertanyaan yang menurut aku cukup menarik dari teman-teman di room chat. Itu dari aku izin open pertanyaan sampai 3 orang aja, aman nggak ya? boleh. Karena masih harus aku lakuin. Oke, boleh Kak. Mungkin ini aku sedikit rangkum ya untuk pertanyaan yang ada di room chat. Ini satu, dan nanti akan ada satu teman visabilillah lagi yang akan bertanya secara langsung ya ke Kakak. Ya, siap. Oke, yang dari room chat ini menarik Kak, perihal dari Kak Siti Masito. Dia bertanya, Assalamualaikum Kak, room 6 izin bertanya, bagaimana cara kita bisa melupakan rasa kecewa nih Kak, yang selalu teringat padahal sudah lama
ataupun sudah berusaha melupakan, tapi masih terus ingat dan sakit hati. Jadi berpengaruh juga dalam kehidupan, Kak. Nah, itu mungkin agak relate ya, Kak, ya, dengan kita semua ya. Gimana sih itu udah bertahun-tahun tapi masih tetap ingat, masih tetap sakit, walaupun ya kita mau menyembuhkan tapi masih ada rasanya gitu, Kak. Silakan. Oke. Tadi Kak siapa? Kak Vito atau Kak Siti, Kak. Kak Siti Kak Siti. Masiro. Kak Siti? Masiro. Oke. Iya. Mas Sita, oke. Oke, thank you Kak Siti untuk pertanyaannya. Gimana caranya kita melupakan perasaan kecewa ya? First of all banget dari aku pribadi, kecewa itu nggak akan pernah bisa dilupain Kak. Kejadian apapun yang udah terjadi dalam hidup kita, itu pada akhirnya akan jadi folder di otak kita gitu loh. Jadi kayak kita emang nggak pernah bisa ngelupain apapun, apalagi ketika sesuatu itu terus menerus secara sengaja ataupun gak sengaja kita recall. Dan ketika kita belum bisa memaafkan ataupun belum bisa ataupun perasaan ketika mengingat itu masih sakit, artinya kita terus menerus merecall itu. Dan pantas aja kita nggak bisa ngelupain itu atau kita nggak bisa berdamai dengan hal itu karena ibaratnya di komputer ya, hal-hal atau folder-folder dokumen-dokumen yang kita akses yang meskipun dia tadinya udah di bawah nih, ya kan dia pada akhirnya akan muncul lagi ke atas, muncul lagi ke atas. Itu kita ketika kita nge-recall terus memori-memori yang menyakitkan itu. Nah, gimana caranya untuk bisa berdamai dengan kekecewaan itu? Nggak ada yang lain selain memaafkan sih Kak. Itu mungkin butuh waktu ya, butuh waktu banget untuk memaafkan itu. Dan satu hal yang perlu ditekanin adalah ketika kita memaafkan bukan berarti kita melupakan. It's completely fine. Ketika kita memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan itu adalah proses ketika kita mengingat sesuatu atau kejadian yang dulunya menyakitkan, itu sudah tidak lagi menyakitkan dalam ingatan kita. Itu artinya ketika kita sudah memaafkan ya Kak. Jadi kayak ketika kita punya pengalaman hidup yang buruk, entah itu trauma dari orang tua, dari teman, dari pasangan, itu dulu menyakitkan banget. Tapi ketika kita sudah berdamai, sudah menerima, sudah memaafkan, salah satu tandanya adalah ketika ingatan itu kembali terputar di kepala, kita sudah tidak lagi merasakan sakit. Kayak gitu. Dan gimana caranya untuk memaafkan? Aku pribadi nggak punya cara ampuh atau cara yang dia memang saklek akan langsung bikin kita memaafkan tuh nggak ada ya Kak. Karena memang yang namanya memaafkan tuh butuh banget waktu dan juga butuh keberanian, menurutku pribadi, keberanian dalam diri kita untuk menerima bahwasannya ya memang kehidupan tuh memang seperti ini. Kita kadang menyakiti orang lain, kadang juga kita disakiti sama orang lain. Tapi apapun yang terjadi itu sudah kehendaknya Allah. Itu sudah sepatutnya kita untuk menerima itu. Dan untuk menerima itu sebenarnya ya lagi-lagi bukan suatu proses yang gampang, bukan suatu proses yang mudah, itu takes time. Jadi kayak oke banget kalau misalnya sekarang kakak masih belum bisa memaafkan, tapi yang terpenting adalah jangan sampai kakak berhenti untuk bisa berdamai dengan hal itu. Aku bingung lagi. Sebenarnya kita bisa melakukan itu sendiri dengan terus berkontemplasi bahwasanya ya aku sebenarnya di dunia ini bukan siapa-siapa, aku hanya hamba yang kadang menyakiti, maka wajar juga ketika diriku disakiti. Cuman untuk bisa menerima proses itu, ya itu butuh proses yang harus terus-menerus dilatih gitu loh. Jadi kayak kalau sekarang masih belum bisa memaafkan, itu oke banget. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai berhenti untuk mengusahakan perdamaian dan memaafkan itu tadi. Kalau misalnya dirasa untuk bisa memaafkan rasa sakit itu atau menerima rasa sakit itu terlalu sulit sendirian, ya lagi-lagi teman-teman bisa pergi ke profesional karena itu benar-benar membantu banget. Jadi ibaratnya ya ada support system tambahan nih yang bisa mempercepat proses teman-teman untuk berdamai dan untuk memaafkan. Kalau misalnya mungkin terbatas ya akses dan lain-lain untuk pergi ke profesional, ke psikolog, psikiater dan lain-lain, ya teman-teman bisa ya tadi balik lagi cerita sama Allah, cerita sama orang-orang terpercaya dan orang-orang yang teman-teman anggap ya memang sudah lebih capable, atau misalnya mentor atau musyrifah, guru-guru yang pengalaman hidupnya lebih banyak bisa memberi nasihat. Itu oke banget untuk cerita-cerita ke mereka dan minta nasihat sama mereka kayak gitu. Yang intinya kayak gini loh Kak.
Melupakan mereka tuh, melupakan semua hal yang tidak menyenangkan yang mereka lakukan tuh nggak wajib. Tapi yang Allah bilang ke kita, memaafkan itu wajib. Jadi sebagaimana kita dimaafkan sama Allah terhadap hal-hal yang kita banyak melukai Allah, mungkin kita banyak berdurhaka sama Allah, Allah maafin kita, ya maka kita siapa gitu loh. Kita nggak bisa untuk memaafkan orang lain. Tapi dengan catatan tadi, ya itu emang butuh waktu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya takes time untuk memaafkan seseorang. Kayak gitu. Itu sih kalau dari aku, Kak Afri dan Kak Siti, semoga menjawab meskipun belibet. Oke Kak, Masya Allah ya. Intinya memang memaafkan itu wajib, melupakan itu tetap membutuhkan waktu dan juga ikhtiar ya Kak ya. Gitu. Iya, betul-betul banget. Betul banget. Oke, Kayak baik. Rasulullah mungkin ya, waktu itu di case-nya siapa? Siapa Kak yang makan hatinya pamannya Rasulullah? Hindun ya? Iya, waktu Hindun masuk Islam kan, wah itu sakit hatinya Rasulullah, sedihnya Rasulullah, luar biasa kan sama Hindun. Aduh, pamannya luar biasa keji, dibunuhnya kan di depan matanya Rasulullah. Tapi ya gimana, Allah tetap memaafkan orang-orang yang bertaubat. Udah gitu juga Hindun masuk Islam, Hindun minta maaf, ya Rasulullah memaafkan. Tapi Rasulullah juga bilang, palingkanlah wajahmu dari diriku, karena Rasulullah nggak kuat untuk melihat dia gitu. Jadi kayak tidak melupakan rasa sakit atau kejadian tidak menyenangkan itu fine banget, tapi memaafkan itu wajib, kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk Kak Siti Maksito dan juga teman-teman kita semua. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir itu boleh aku dari Kak Mardiatul ya. Sudah raise hand. Boleh Kak Mardiatul untuk on cam dan bertanya secara langsung dengan Kak Bunga. Silakan. Baik Kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Kak, perkenalkan diri Ana terlebih dahulu. Nama Ana Mardiatul Ilma dari room 6 Kak. Mungkin ini agak di luar materi ya Kak. Tadi kan Kakak juga membahas perkara sholat taubat ya Kak. Nah di sini Ana mau bertanya perkara soal sholat hajat sama sholat istikharah Kak. Waktu pelaksanaannya itu kapan Kak lebih bagusnya? Dan sholat taubat dan istikharah itu lebih baiknya disandingkan, maksudnya itu dalam waktu yang sama, atau mana yang lebih bagus duluan Kak? Sholat istikharah duluan atau sholat hajat duluan Kak? Syukran Kak, maaf ya Kak agak belibet. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Ilma atas pertanyaannya. Cuma mungkin ini karena lebih ke fikih kali ya. Aku nggak berani jawab sakleknya gimana. Teman-teman bisa cari aja ke YouTube ustadz-ustadz atau ya asatis yang memang lebih mumpuni di bidang fikih. Cuman aku pribadi, kalau misalnya sholat taubat biasanya di akhir waktu sebelum tidur karena sekalian berefleksi kan ya. Cuman kalau misalnya sholat hajat dan istiqoroh itu biasanya disatuin aja di waktu tahajud. Cuman ya aku nggak tahu apakah ada waktu terbaik dan waktu kurang baik dalam melakukan hal itu. Cuman setauku ya, apalagi sholat istiqoroh itu bisa dilakuin di waktu mana aja. Cuman lagi-lagi ini bukan field itu apa ya, lapanganku, bukan kolamku untuk membahas ini karena ini fikih dan aku hanya anak hijrahan dan belum sedalam itu mempelajarinya, jadi bisa lebih teman-teman perdalam di akun-akun ataupun di guru-guru yang lebih mumpuni dalam hal fikih ya teman-teman. Sorry Kak, aku kurang bisa menjawab terkait hal itu. Baik Kak, nggak apa-apa Kak. Syukran ya Kak. Iya, kembali kasih afwan. Oke, baik. Mungkin itu pertanyaan dari Kak Madiatul ya, Kak Bunga ya. Untuk pada malam hari ini mungkin cukup 3 pertanyaan aja ya, Kak ya. Siap, mohon maaf ya Kak sebelumnya. Oke, ya nggak apa-apa Kak. Sebelum live izin kepada teman-teman Fisabilillah semua, mungkin boleh on cam terlebih dahulu. Kita akan mendokumentasikan momen sharing session pada malam hari ini bersama dengan Kak Bunga. Silahkan untuk teman-teman Fisabilillah dapat on cam, kita akan dokumentasi bersama.
Oke, boleh on cam semuanya. Boleh untuk kakak admin dari sahabat Fisabilillah dapat didokumentasikan momen sharing pada malam hari ini. Oke, yang boleh, yang bisa on cam silahkan on cam ya. Bagaimana untuk admin? Sudah? Baik Kak, akan saya pandu ya Kak. Oke, boleh, silakan. Baik Kak, Bunga dan teman-teman yang lainnya kalau mau on cam dipersilahkan dengan catatan menutup aurat dan berpakaian sopan. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi Kak Bunga dengan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Bunga dan teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah malam hari ini Kak Bunga sudah berbagi cerita pengalaman hidupnya ya Kak ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya ya Kak ya. Patah hati tapi tak patah iman ya Kak ya. Ini benar-benar tema yang Masya Allah. Semoga juga sharing dari Kak Bunga itu menjadi motivasi juga untuk kita semua, terlebih untuk teman-teman Fisabilillah yang sedang mengalami perasaan yang sama, jadinya bisa lebih termotivasi lagi dengan cerita-cerita dari Kak Bunga tadi gitu. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, kembali saya ucapkan terima kasih banyak Kak Bunga. Selamat malam. Terima kasih Selamat atas malam juga Kak waktunya. Terima kasih. Sudah menemani kita semua. Semua mohon Oke. maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman sebelum live, tolong dimaafkan. Semoga tidak ada yang menyinggung atau bagaimana. Insya Allah tidak ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman Fisabilillah semuanya pada malam hari ini sudah mengikuti acara sharing season dengan Kak Bunga dengan tema patah hati tak patah iman. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan tentunya bersama teman-teman Fisabilillah semua karena kita masih akan selalu membersamai hijrah kita semua insya Allah ya bersama sahabat Fisabilillah. Dari saya selaku moderator yaitu Afri Rahayuningsi cukup sekian dan semoga sehat selalu untuk seluruh teman-teman sahabat Fisabilillah di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Afri, thank you teman-teman. Aku izin live dulu. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat. Amin. Subhanallah.